keluarga, serta umatnya yang insya Allah selalu mengikuti tuntunan dan sunnah yang beliau ajarkan hingga akhir hayat nanti. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu di pertemuan yang keempat yang diadakan oleh Ruko. Saat ini kita uh, membahas mengenai uh, bab toharoh pada fikih muyasar yang insya Allah akan dibawakan oleh pemateri kita Ustadz Andrianto Syamsuddin LC Hafizahullah yang alhamdulillah telah hadir di sore hari ini. Uh, Semoga kita bisa menyimak kajian ini dengan tuntas uh, serta dapat menyerap apa yang disampaikan dan tentu dapat mengaplikasikan, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum kita mulai, beberapa maklumat yang akan kami sampaikan. Yang pertama, kajian ini akan dilaksanakan selama kurang lebih 1 jam, lalu terdapat 2 sesi. Yang pertama, penjelasan dari Ustadz dan tanya jawab. Ketentuan lainnya, silakan nanti bagi ikhwah yang mau bertanya bisa klik raise hand, kemudian aktifkan kamera, terutama akhwat, lalu pastikan mic dalam keadaan mute agar tidak mengganggu kelancaran kajian kita dan tidak menyela pemateri yang saat kajian berlangsung. Mungkin demikian. Silakan Ustadz Andrianto Samsudin untuk menyampaikan materi. Baik, Ustaz. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia kepada kita semua. Pada sore ini kita bisa melanjutkan kajian kita ya, kajian rutin kita membahas tentang fikih menggunakan kitab fikih Al-Muyassar. Dan insya Allah pada sore ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita masuk bab ketiga ya dari buku ini. Yang mana kita masih di kitab At-Thaharah membahas tentang uh, Thaharah atau tata cara bersuci. Dan kita sudah selesai dari pembahasan tentang babul miyah yaitu bab berkaitan dengan air. Lalu bab kedua kemarin kita bahas tentang babul aniyah yaitu bab berkaitan dengan bejana. Dan yang ketiga hari ini kita bahas tentang bab qada'ul hajat, itu bab tentang hal-hal yang berkaitan dengan membuang hajat ya. Baik, sebelum itu kembali kita saling mengingatkan bahwasanya di antara kunci untuk mendapatkan ilmu bermanfaat adalah kita mengikhlaskan niat. Jadi sama-sama kita ikhlaskan niat ya untuk belajar, ya menambah ilmu, ya mengangkat kejahilan dari diri kita. Berikutnya kita mulai ya untuk belajar itu dengan metode yang runut ya dan terstruktur ya. Artinya dengan kita belajar dari pembahasan dasar ya awal lalu naik bertingkat. Nah itu diantara metode menuntut ilmu yang baik. Artinya selama ini kita dah banyak belajar ya, dah sering hadir kajian misalnya. Ya, tapi terkadang hal-hal yang dasar itu masih banyak yang kita belum mengerti. Ya, banyak orang yang sudah masuk ke pembahasan-pembahasan yang besar, ya, bahkan sudah bisa untuk berdebat sana sini, ya. Ya, tapi hal-hal yang dasar itu masih banyak yang belum dipahami. Nah, ini diantara hal yang harus kita pelajari, ya. Dan kita juga bisa membaca diri kita tentang
sampai di mana ilmu yang berkaitan dengan hal-hal dasar yang sudah kita pelajari. Artinya boleh jadi kita belum pernah menamatkan sekalipun ya kitab-kitab atau pembahasan fikih dasar ya tentang bab taharah ya, bab salat ya, puasa misalnya, padahal itu adalah ilmu yang wajib yang harus kita pahami. Ya, masih banyak dari kita yang misalnya belum paham tentang hal-hal yang dasar yang berkaitan dengan wudhu, berkaitan dengan bersuci ya, seperti yang kita akan bahas ini, ya berkaitan dengan mandi ya, apalagi berkaitan dengan sholat ya. Ya, contoh sederhana saja misalnya masih banyak dari kita yang tidak tahu hal-hal yang membatalkan wudhu misalnya. Atau misalnya apa saja benda-benda yang digolongkan najis ya. Ketika kita tidak sebutkan benda najis, masih banyak kita belum paham bahwa saja benda najis. Atau masih banyak yang memahami misalnya menyentuh najis membatalkan wudhu misalnya. Nah, padahal hal dasar seperti ini adalah ilmu yang ya, wajib dipahami oleh setiap muslim ya. Karena dia berkaitan dengan keabsahan sholat misalnya. Berkaitan dengan hal-hal yang menjadi syarat sah sholat kita. Nah ini yang menjadi apa namanya motivasi kita untuk mulai belajar itu dari hal yang dasar ya, dari terstruktur dan runut ya. Dan di antara ilmu yang wajib kita pelajari adalah ilmu fikih ini. Ya, selain dari ilmu yang paling dasar lagi, di atasnya adalah ilmu akidah, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang iman ya. Jadi dua hal atau dua ilmu yang menjadi fondasi seorang muslim itu bisa masuk secara kafah ke dalam Islam. Pertama adalah ilmu akidah ya, dan kedua adalah ilmu fikih. Karena dengan dua ilmu inilah kita bisa beribadah kepada Allah dengan baik ya, dengan sempurna ya. Baik, hadirin dan hadirat kaum muslimin penyimak kajian online kita. Ya, kita masuk pembahasan yang ketiga ya. Dan insya Allah kita akan tampilkan di layar juga nih di antara apa namanya terjemahan kitab fikih Muyassar. Nah, jadi kita lihat kayaknya lebih apa namanya kalau ditampilkan terjemahan kayak lebih fokus ya. Ya, dua pertemuan atau tiga pertemuan sebelumnya kita itu tampilkan kitab aslinya dalam bahasa Arab. Tapi kalau kita langsung ke terjemah kayaknya lebih mengena ya. Tapi insya Allah kita akan membaca itu tidak semua lafaz kita baca. Ya kita ambil hal-hal poin-poin penting saja yang berkaitan dengan pembahasan kita ya. Untuk menghemat waktu yang pertama, dan yang kedua untuk bisa lebih mustau'ib dalam pemahaman, artinya lebih memahami lebih mendalam. Baik, kita mulai ya. Bab yang ketiga dari kitab fikih adalah dari bab kitab Toharo adalah babu qada'il hajah, yaitu bab yang berkaitan dengan qada'ul hajah wa ada biha dan adab-adab yang berkaitan dengannya. Baik, sebelum kita masuk pembahasan tentang bab qada'ul hajah, ada satu hal yang perlu kita ketahui, yaitu sebab kenapa di dalam fikih itu dibahas tentang bab qada'ul hajat. Tiap bab buang hajat itu adalah hal yang ibaratnya sudah mendasar ya. Ya, sudah sama-sama kita ketahui. Maka jawabannya pertama ini menunjukkan syumuliyatul Islam ya. Artinya kesempurnaan Islam. Bahwasanya Islam itu mengatur kehidupan semua itu dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Ya, maka bukanlah suatu hal yang aneh ketika di dalam kitab-kitab fikih itu ada bab qadaul hajat ya. Karena sampai ke hal-hal yang dasar seperti ini diatur dalam Islam. Ya, maka tidak ada celah ya di dalam perbuatan kita, satu apapun dari perbuatan kita yang tidak ada aturan dalam Islam. Maka di sini kita lihat bagaimana hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak ya bercerita tentang bab ini. Baik, berikutnya kenapa wajib atau penting bagi kita memahami bab qadaul hajat ya. Yang pertama karena dia hukumnya adalah wajib. Ya, wajib. Artinya tidak boleh seseorang ya setelah buang hajat dia tidak membersihkannya. Maka wajib kita ilmui hal-hal yang berkaitan dengan bab ini. Dan yang kedua di antara sebab kenapa kita wajib memahami hal ini juga karena ada hadis Nabi SAW bercerita tentang penyebab terbesar azab kubur itu adalah ketika seseorang tidak sempurna dalam
al-istinja ya, dalam membersihkan setelah buang hajat. Ya, maka ini diantara penyebab terbesar azab kubur. Sebenarnya dalam hadis Nabi SAW dari diriwayatkan oleh Daraqutni dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Istanzihu minal baul." Artinya berbersihlah kalian dari buang air kecil. Fa inna ammata adzabil qabri minhu. Karena keumuman azab kubur itu dari sini sebabnya. Dalam riwayat Hakim disebutkan aktsaru adzabil qabri minal baul. Ya, penyebab terbesar azab kubur adalah berkaitan dengan al-baul, yaitu buang air kecil. Nah, maka ini yang menjadi alasan utama kenapa kita harus memahami hal-hal yang berkaitan dengan itu. Baik, bab qadaul hajat ya, bab ini terdiri dari beberapa bagian ya, dari beberapa pembahasan. Ya, kita lihat secara garis besar. Yang pertama berkaitan dengan al-istinja wal istijmar, yaitu cara membersihkan diri setelah buang hajat. Jadi qadaul hajah itu istilah dalam fikih, yaitu yang kita terjemahkan ya membuang hajat, dan itu sudah bahasa kita juga ya. Dan itu adalah bahasa kinayah untuk sesuatu yang tidak bagus disebutkan secara sharih ya, secara jelas. Ya, maka dipakai bahasa kinayah ya, qadaul hajah, yaitu membuang hajat, dan semua kita udah memahami apa maksud membuang hajat ini. Nah, maka yang pertama dibahas adalah masalah istinja wal istijmar, yaitu cara istinja dan istijmar. Nanti kita bahas dua istilah ini maknanya apa. Yang kedua dibahas juga nanti masalah hukum yang berkaitan dengan menghadap kiblat ya, istiqbal kiblah wa istidbaruha, yaitu menghadap dan membelakangi kiblat ketika buang hajat, apa hukumnya. Dan ketiga pembahasan kita nanti adalah masalah sunnah-sunnah, adab-adab yang wajib diperhatikan ketika buang hajat. Permasalahan berikutnya adalah kewajiban atau hal-hal yang diharamkan ketika seorang buang hajat. Dan pembahasan terakhir adalah al-makruhat, hal-hal yang dimakruhkan ketika seseorang membuang hajat. Ya, 4 pembahasan yang berkaitan dengan bab ini ya. Baik, kita mulai dari yang pertama, al-istinja wal istijmar ya. Yang pertama al-istinja. Apa itu istinja? Istinja ya, dibahasakan adalah izalatul kharij minas sabilaini bil ma ya. Membersihkan apa yang keluar dari dua jalur, yaitu kubul dan dubur, dengan air. Nah, itu namanya istinja. Maka istinja secara bahasa itu dari najwa ya. Yang mana adalah al-qat'u ya. Al-qat'u artinya memutus atau memotong ya. Artinya ketika seorang istinja berarti dia memutuskan atau memotong ya dengannya kotoran dari dirinya. Nah, maka dinamakan al-istinja. Jadi al-istinja itu membersihkan ya, kotoran yang keluar dari dua jalur, kubul dan dubur, dengan air. Al-istijmar ya, itu mengusap ya apa yang keluar ya dari dua jalur tadi dengan sesuatu yang suci, tohir. Yang kedua syaratnya mubah, dan yang ketiga mungkin, artinya dapat membersihkan. Seperti batu dan yang semisalnya. Maka kita simpulkan, ya, ketika seorang membuang hajat, maka cara membersihkannya satu dari dua cara. Al-istinja itu dengan air, atau al-istijmar itu dengan sesuatu yang bisa membersihkan selain air. Mencakup di situ dengan batu ya. Ini hukum asal istijmar itu dengan batu, atau hal yang bisa menggantikan batu ya. Ya, nanti kita baca di antaranya adalah dengan tisu ya, atau dengan kain, dengan kayu, dengan daun dan hal-hal yang lainnya atau benda yang lainnya yang bisa membersihkan ya dengan syarat-syarat yang terpenuhi. Dan ini hukumnya wajib ya. Al-istinja itu wajib. Kalau mau istinja silahkan, atau mau istijmar juga silahkan. Mana dalilnya? Dalilnya pertama untuk istinja itu dengan air dari hadis riwayat Anas bin Malik. Ini hadis riwayat Imam Muslim dan ini sahih. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazatan fastanji bil ma'. Ya, kata Anas bin Malik, Nabi SAW pernah masuk ya ke tempat buang hajat, al-khala ya, yadkhulul khala. Al-khala itu makna asalnya adalah tempat yang luas, yang kosong, yang ibaratnya terjauh dari pandangan orang ya. Lalu saya membawa dengan seorang anak seusiaku, membawakan untuk Nabi itu satu wadah kecil ya, idawatan ya. Idawatan adalah tempat menampung air yang terbuat dari kulit, namanya idawatan.
Ya, wa anazah. Anazah itu adalah tongkat ya, yang pendek ya, seperti uh, kalau sekarang seperti lembing gitu ya. Faistanji bil ma. Lalu Nabi SAW beristinja dengan air. Maka ini dalil bahwasanya hukum asal istinja itu bisa dengan air. Mana dalil yang berkaitan dengan istijmar? Dari hadis Aisyah. Ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, "Idza dhahaba ahadukum ilal gha'it, falyastatib bi thalathati ahjarin fa innaha tujzi'u anhu." Ya, bila seorang dari kalian pergi ke tempat buang hajat, maka hendaklah dia membersihkan diri dengan 3 batu, dan itu sudah cukup baginya. Ya, ini ada sini meskipun ada qaul ya tentang kesahihannya, artinya ada perbedaan pendapat, tapi ini diterima oleh para ulama ya, maknanya bahwasanya dari sini eh, bahwasanya Nabi SAW mengatakan boleh untuk membersihkan diri dengan batu ya, 3 batu. Bila salah seorang dari kalian pergi ke tempat buang hajat, maka hendaknya dia membersihkan diri dengan 3 batu, karena ia sudah cukup baginya. Baik, apa faedah yang bisa kita ambil di sini? Bahwasanya membersihkan diri setelah buang hajat itu 2 pilihan. Pertama, istinja atau istijmar. Jadi dia bukan bab rukhsah, ya. Bukan bab rukhsah. Maksudnya gini, ya ketika tidak bisa istinja baru istijmar. Nah, itu rukhsah berarti. Sama kayak orang wudhu dengan tayamum. Kalau tidak bisa wudhu baru tayamum. Enggak, bab istijmar ini bukan rukhsah, dia pilihan. Artinya boleh kita pakai istinja dengan air atau boleh dengan istijmar dengan batu, dengan kayu, dengan tisu atau yang semisal dengannya, maka itu boleh. Hanya saja di sini dibahas mana yang lebih afdol. Nah, maka di sini ada urutannya. Di sini kita baca. Dan menggabungkan keduanya lebih utama. Menggabungkan keduanya lebih utama. Maka di sini sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, bahwasanya ketika kita membersihkan diri setelah buang hajat itu ada ya, 3 tingkatan ya. Tingkatan yang paling afdol adalah menggabungkan keduanya. Tingkatan yang paling utama menggabungkan keduanya. Bahkan Imam Nawawi mengatakan ya ini adalah ijma' ulama ya, dan mazhab jumhur ulama. Wa ajma' alaihi ahlul fatwa min a'immatil amsar. Bahwasanya yang paling afdal adalah menggabungkan antara batu dengan air. Ya, ini yang paling tingkatan paling tinggi ya. Dan mereka berdalil dengan akal dan nas. Di antara dalil akalnya ya, karena dengan batu kalau kita membersihkan diri atau istinja dengan batu dan air, maka ini lebih menjaga kebersihan. Ya, kenapa? Karena kalau kita pakai batu, berarti tangan kita tidak menyentuh kotoran secara langsung. Nah, maka ini fungsi batu yang kita bawa, istijmar ya. Lalu setelah itu baru kita gunakan air. Ya, berbeda kalau kita hanya istinja pakai air, maka secara mau tidak mau pasti kita akan langsung menyentuh kotoran itu ya. Maka di sini ada kekurangan. Tapi kalau menggunakan keduanya itu ada kelebihan ya. Dan ini juga di antara dalil naklinya atau hadis yang berkaitan dengan ini adalah hadis tentang pujian kepada ahlu Kuba. Itu penduduk Kuba. Nabi SAW mengatakan kepada mereka, Innallaha yusni alaikum, bahwasanya Allah memuji kalian ya. Faqalu, lalu mereka mengatakan ya, Inna nutbi'ul hijarata alma. Ya, kenapa Allah memuji penduduk Kuba? Ya, karena kami ketika buang hajat kami membawa batu dan air, kata mereka. Ya, sehingga Allah turunkan pujian itu ada dalam surat Taubah ayat 108, firman Allah Subhanahu wa taala, "Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin." Yaitu di antara orang beriman itu ada orang-orang yang suka untuk berbersih, bersuci. Yaitu yang dimaksudkan di adalah penduduk Kuba. Maka dari sini ulama menyebutkan sebenarnya kata Imam Nawawi rahimahullah taala, yang paling afdal adalah menggabungkan keduanya, batu atau yang mewakilinya baru air ya. Dan tingkatan berikutnya air saja, dan tingkatan berikutnya batu, batu saja. Batu atau yang mewakilinya. Baik, apa saja yang mewakilinya? Nah, ini kita baca di sini. Al-istijmar itu dilakukan dengan, ya kita baca, istijmar itu dilakukan dengan menggunakan batu atau apa yang berfungsi ya, seperti batu, berupa benda-benda suci. Syarat yang pertama harus tohir. Jadi apa saja yang bisa digunakan untuk buang air, membersihkan hajat,
setelah kita selesai, ya pertama syarat harus tohir. Tohir itu artinya bendanya suci. Berarti apa? Tidak boleh dengan sesuatu yang najis. Nah, maka dalam hadis-hadis disebutkan tidak boleh istijmar menggunakan rauf. Rauf itu kotoran hewan ya. Ya, kotoran himar yang sudah kering ya. Ya, atau roji bahasa lainnya. Tidak boleh juga kita misalnya membersihkan kotoran itu dengan sesuatu yang najis seperti yang lainnya, misalnya bangkai misalnya yang sudah kering, tidak boleh. Ya, termasuk dengan apa namanya? Tulang ya. Ya, tulang atau darah ya dan yang lainnya karena dia najis. Syarat yang kedua selain tohir dia harus mubah ya, artinya memang boleh digunakan untuk istinja. Maka tidak boleh kita istinja dengan sesuatu yang dia suci tapi tidak mubah. Contohnya adalah makanan. Maka tak boleh seorang istinja dengan makanan, dengan roti misalnya. Ya, meskipun dia tohir tapi dia ghairu mubah. Tidak boleh karena dia muhtaram. Benda muhtaram tidak boleh. Termasuk di sini ya, al-azmu ya dengan tulang ya. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW melarang istinja dengan tulang karena dia ta'amu ikhwanikum minal jin ya, karena dia makanan saudara kalian dari jin. Itu jin Islam ya. Ya, maka tidak boleh karena dia muhtaram. Dan syarat yang ketiga harus mungkin, yaitu memang dia bisa membersihkan. Ya, artinya memang benda tersebut bisa untuk membersihkan kotoran dan menghilangkan zat kotoran tersebut. Ini syarat kalau kita mau istijmar ya dengan sesuatu selain air ya. Seperti di sini sebutkan seperti tisu, ya, tisu kertas, ya, kayu, ya, kain, sebagian menyebutkan kain atau tongkat, ya, atau daun yang sudah kering misalnya, dan yang lainnya seperti ini ya. Jadi boleh dengan batu atau yang mewakilinya. Tapi hukum asal istijmar itu dengan batu karena istijmar itu diambil dari kata jimar ya. Jimar itu artinya al-hasah as-saghirah, itu batu-batu kecil. Ya, kenapa? Karena kebanyakan dahulu istijmar itu dengan batu ya. Tapi dia bisa digunakan dengan batu atau yang selainnya yang berfungsi sama ya. Baik, dan kalau kita istijmar di sini sebutkan, maka disyaratkan tidak boleh kurang dari 3 usapan. Jadi syaratnya harus 3 usapan minimal ya. Misalnya kalau kita menggunakan tisu, maka tidak boleh 1 tisu. Ini syaratnya. Harus 3 minimal. Artinya kalau dengan 2 tisu sudah bersih, harus ditambah 1 tisu lagi. Kalau misalnya dengan tisu, 3 tisu sudah bersih, kalau kita cukupkan, maka boleh. Kalau dengan 3 tisu atau 3 batu belum bersih, maka kita tambah. Ya, wajib ditambah sampai dia bersih. Nah, kalau misalnya dengan 4 tisu, kalau kita ingin menambah lebih dari 3, maka disunnahkan, ini hukumnya sunnah, ya dengan bilangan witir ya, bilangan ganjil ya. Maka kalau tidak cukup 3 berarti 5. Tidak cukup 5 berarti 7 seperti itu. Ya, misalnya kalau kita dengan bilang genap sudah bersih, maka ditambah 1 lagi supaya dia menjadi ganjil. Nah, ini syarat istijmar ya. Baik, dan ini disebutkan dalam hadis Salman, Nabi SAW, Salman berkata ya, nahana Nabi SAW an nastanji bil yamin. Nabi SAW melarang kami untuk istinja dengan tangan kanan. Ini termasuk adab. Nanti kita lihat di babnya. Wa nastanji bi aqalli min thalathati ahjar. Dan beristinja dengan kurang dari 3 batu itu dilarang oleh Nabi. Wa nastanji bi raji'. Ya, ini tidak boleh istinja dengan kotoran hewan ya. Au azmin atau dengan tulang. Baik. Ini bab pertama yang berkaitan dengan al-istinja. Baik, sebelum masuk bab berikutnya, satu hal yang perlu juga kita tahu bahwasanya al-istinja ini hanya wajib untuk sesuatu yang keluar adalah yang najis. Artinya apa? Kapan kita rujukan istinja atau istijmar ya? Kalau yang keluar itu adalah najis. Ya, maka tidak wajib istinja kalau yang keluar dari 2 jalur tadi bukan sesuatu yang najis. Nah, apa contohnya? Angin. Ya, maka ada sebagian pemahaman dalam masyarakat ya, setiap buang angin wajib istinja. Nah, ini tidak benar ya. Istinja hanya untuk sesuatu yang keluar dari najis. Apa saja ya? Kalau di kita berarti yang pertama buang air kecil ya. Yang kedua buang air besar. Atau yang semisal dengannya seperti keluar madhi, itu najis. Maka wajib istinja. Atau wadi. Ada madhi atau ada wadi, nanti kita ada pembahasan di situ. Ya, tapi kalau yang keluar tidak najis, maka tidak
wajib istinja. Seperti yang keluar misalnya angin ya. Ya, bagaimana kalau yang keluar mani? Maka kalau mani dia penyebab hadas besar, ya. Maka dia mewajibkan untuk mandi ya. Mewajibkan untuk mandi. Dan dia tidak wajib istinja karena dia tidak najis. Tapi dia mewajibkan untuk mandi hadas besar ya. Taib, ini faedah yang perlu kita ketahui bahwasanya istinja hanya wajib untuk sesuatu yang najis. Kalau tidak najis maka tidak wajib. Dan ini ijma ya, sepakat ulama. Taib, berikutnya kita masuk bab kedua, yaitu hal yang berkaitan dengan istinja yang menjadi khilaf ulama, yaitu masalah menghadap dan membelakangi kiblat saat buang hajat ya. Maka di sini disimpulkan ya, dia ada khilaf yang besar di sini, bahkan disebutkan sampai 8 pendapat ulama. Masalah ketika buang hajat boleh tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Maka di sini diambil oleh para penulis kitab fikih muyasar, para ulama kita, hafizahumullah, tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat saat buang hajat di tanah terbuka ya, tanpa penutup. Ya. Jadi buang hajat itu kalau kita kelompokkan berdasarkan tempat itu dua ya. Pertama tempat tertutup, kedua tempat terbuka. Yaitu biasa dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Ketika mereka buang hajat itu ada yang kalau tidak di tempat tertutup berarti terbuka. Terbuka itu seperti di padang yang luas ya, padang pasir ya. Seperti orang yang safar ketika berperang, tentu tidak ada tempat tertutup untuk buang hajat, maka mereka pergi ke al-khala namanya. Maka al-khala itu tempat luas yang kosong, yang jauh dari penglihatan. Itu boleh. Maka kalau dia buang hajat di al-khala atau di al-fadha, yaitu tempat yang luas, yang terbuka, maka di sini dirojikan oleh para penulis tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Jadi hukumnya dilarang ya. Dilarang di sini dia masuk ke ranah haram ya. Meskipun ada khilaf ulama haram atau makruh. Ya, tapi kalau tempat terbuka maka yang lebih kuat dia haram karena ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis Abu Ayyub Al-Ansari, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ataitumul al-ghaid", kalau kalian mendatangi ya, atau mau buang hajat, fala tastaqbilul kiblah, dilarang. Maka janganlah kalian menghadap kiblat. Nah, larangan hukum asal adalah tahrim ya. Ya haram untuk dikerjakan. Wala tastadbiruha, janganlah kalian membelakanginya. Walakin syarriku aw gharibu, tapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Ya. Maka di sini ada perintah, ada larangan, tidak ada perintah. Larangan adalah jangan menghadap kiblat, jangan membelakanginya. Perintahnya adalah syarriku aw gharibu, ya menghadaplah ke timur atau ke barat. Dan ini tentu sifatnya situasi ya. Sifatnya tidak di semua tempat. Kenapa Nabi SAW mengatakan syarriku aw gharibu? Karena posisi Nabi SAW ketika mengucapkan ini berada di kota Madinah. Ya, kota Madinah kita tahu dia sebelah utara Mekah. Ya. Maka tidak boleh menghadap ke utara atau ke selatan. Karena kalau ke utara menghadapnya berarti membelakangi kiblat. Kalau menghadap ke selatan berarti menghadap kiblat. Kalau kita berada di kota Madinah. Maka Nabi merintahkan syarriku, ya menghadaplah ke timur atau ke barat. Ya, tapi kalau kita posisinya di Indonesia, justru tidak boleh kita menghadap ke barat. Karena kalau menghadap ke barat berarti menghadap kiblat ya. Atau menghadap ke timur berarti membelakangi kiblat. Berarti kalau di kita berarti seharusnya apa? Ke utara atau ke selatan menghadapnya ya. Baik, maka Abu Ayyub mengatakan kami datang ke Syam, lalu kami melihat banyak mirhab, yaitu WC yang dibangun menghadap ke kiblat. Maka ketika kami masuk, kata Abu Ayyub, kami berpaling darinya, menghadap ke arah lain, dan kami memohon ampun kepada Allah. Nastagfirullah, kata Abu Ayyub Al-Ansari. Maka di sini bisa dilihat secara zahir, berarti sahabat Abu Ayyub ini mengambil pendapat bahwasanya tidak boleh menghadap kiblat ketika buang hajat dalam kondisi apapun di tempat manapun ya. Baik di tempat yang luas, terbuka, atau di tempat tertutup. Karena kata Abu Ayyub ketika kami datang ke Syam, kami melihat ada WC. Dan mirhab itu WC itu berarti sudah punya tempat tertutup, sudah ada bangunannya. Tapi dia menghadap ke kiblat, maka kami tetap berpaling, kata sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Hanya saja di sini disebutkan tadi bahwasanya pendapatnya lebih dikuatkan oleh mayoritas ulama fikih, yaitu kalau tempat terbuka maka tidak boleh menghadap kiblat ya, atau membelakanginya. Adapun bila tempat tertutup di dalam bangunan
seperti di rumah misalnya, atau tempat-tempat buang hajat yang ada sekarang, masuk di masjid ya, atau di WC masjid. Maka disebutkan di sini, adapun bila buang hajat dilakukan di dalam bangunan atau antara pelakunya dengan kiblat terdapat sesuatu yang menutupinya, ada penghalang, ya, maka hal ini tidak mengapa, dia tidak sampai makruh lagi, tidak haram lagi, maka dia boleh, ya, berdasarkan dua dalil. Pertama hadis Ibnu Umar. Di sinilah sebab khilaf ulama kenapa dibedakan antara tempat terbuka dengan tertutup, karena ada dalil yang mengkhususkan kalau tempat tertutup boleh. Dalilnya hadis Ibnu Umar yang pertama, bahwasanya disebutkan annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu fi baitihi mustaqbil asy-Syam mustadbiral Ka'bah. Bahwasanya Ibnu Umar, dan ini juga disebutkan dalam riwayat Bukhari, bahwasanya satu kali Ibnu Umar itu naik ke atas rumahnya Hafsah. Ya, dan kita tahu Hafsah sama Ibnu Umar adalah saudara ya, anaknya Umar bin Khattab. Maka Ibnu Umar bisa masuk ke rumah Hafsah, istri Nabi SAW. Kata Ibnu Umar, ya, saya melihat Rasulullah SAW yabulu fi baitihi, beliau buang air kecil di rumahnya, mustaqbilat Syam. Beliau menghadap ke Syam, mustadbiral Ka'bah, dan membelakangi kiblat Ka'bah. Berarti ini dalil bahwasanya boleh kalau di tempat tertutup. Juga ada hadis dari Marwan bin Al-Asfar, ya, dia berkata, Ra'aitu Ibnu Umar, saya melihat Ibnu Umar, ana kharahilatahu, ya, menambatkan kendaraannya, ontanya, mustaqbilal kiblat, ke arah kiblat, thumma jalasa yabulu ilaiha. Kemudian Ibnu Umar, ya, buang air ke arah tersebut, ya. Cuma ada penghalang ya, kendaraan atau onta dia tadi menghalanginya dari kiblat secara langsung. Fakultu ya Aba Abdurrahman, alaysa qad nuhiya an hadza? Bukankah kita dilarang melakukan ini? Artinya menghadap ke arah kiblat ketika buang air. Maka kata Ibnu Umar, qala bala innama nuhiya an dzalika fil fadha. Ya, bahkan di sini disebutkan secara jelas oleh Ibnu Umar, yang dilarang adalah kalau fil fadha, kalau di tempat terbuka. Fa idza kana bainaka wa bainal qiblah syai'un yasturuka fala ba'sa. Kalau ada penghalang antara kamu dan kiblat ketika buang hajat, maka itu tidak masalah. Ya. Hanya saja di sini disebutkan di penutup, yang lebih utama tidak melakukannya sekalipun di dalam ruangan. Wallahu a'lam. Artinya apa? Ini untuk kehati-hatian ya, dan keluar dari khilaf mustahab, ini kaidahnya. Al-khuruj minal khilaf mustahabun. Artinya selagi kita bisa untuk tidak menghadap kiblat meskipun di ruang tertutup, maka kerjakanlah. Ya, maka ini kita usahakan ya. Di antara prakteknya misalnya kita bangun rumah nih, ya. Kita mulai membangun rumah dari awal, maka kita perhatikan posisi toilet kita, usahakan ya tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Selagi bisa ya. Dan kalau kita bangun dari awal tentu bisa. Tapi kalau kita misalnya beli yang sudah jadi rumah, ya tentu tidak apa namanya, tidak masalah kalau kita ngambil pendapat yang boleh. Atau misalnya kita ke masjid misalnya, di beberapa masjid kadang toiletnya itu masih ada yang menghadap ke arah kiblat. Nah, maka kalau misalnya ada pilihan, ya kita lihat nih ada toilet banyak nih. Cuma di situ ada bermacam-macam arahnya. Ya berarti ada pilihan. Kalau kita bisa memilih yang tidak menghadap kiblat, maka kita usaha. Ini dari juga bab kehati-hatian. Dan ini yang lebih utama ya. Baik, ini bab kedua ya, yang berkaitan dengan qada'ul hajat. Kita masuk bab yang ketiga, pembahasan ketiga ya, apa yang disunnahkan untuk dilakukan oleh yang masuk WC atau ketika buang hajat. Jadi kita bahas adalah hal-hal yang disunnahkan ya. Baik, di sini kita baca cepat saja insyaallah. Ada di sini 4 hal yang disunnahkan. 4 hal yang disunnahkan ketika kita berada di toilet ketika buang hajat. Yang pertama, disunnahkan bagi siapa yang masuk toilet untuk mengucapkan Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Sebagian mengatakan minal khubuthi wal khaba'ith. Berarti sunnah yang pertama doa ya. Doa ya. Itu apa doanya? Yang pertama bismillah, baca bismillah. Dan ini sebenarnya menggabungkan 2 hadis. Ya. Bismillah satu hadis, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, ini hadis yang lain. Maka digabungkan ya. Jadi ketika kita masuk toilet, sunnah pertama adalah baca doa ya. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, dengan nama Allah yang ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan ya.
Ini diantara bentuk terjemahan khubuthi wal khaba'ith. Ada versi yang lain, khubuthi itu artinya adalah rijis atau kotoran, al khaba'ith ahluhu ya. Khubuthi itu kotoran, al khaba'ith itu syaitannya ya. Jadi kita berlindung kepada Allah dari kotoran dan sesuatu yang membawa kotoran atau membawa kepada yang kotor, yaitu syaitannya. Tapi ada juga penafsiran kedua, itu al khubuth syaitan laki-laki, al khaba'ith syaitan atau setan perempuan. Baik, ala kulli hal keduanya warid datang maknanya ya. Ini sunnah pertama, yaitu disunahkan membaca doa. Sunnah yang kedua berikutnya, ya, saat selesai keluar mengucapkan ghufranak. Ya, ini sunnah kedua, itu ketika keluar kita baca doa juga ghufranak. Yang mananya, ya Allah, ampunanmu ya Allah. Ghufranak ini artinya ampunan, dan di sini sebenarnya ada kalimat yang ditakdirkan. Apa yang ditakdirkan di sini adalah nas'aluka ghufranak. Jadi ghufranak itu adalah maf'ulun bih dari fi'il yang mahdzuf. Kata kerjanya dihapus ya, sehingga tinggal objeknya saja ghufranak. Artinya, ya Allah, kami memohon ampunan. Disebutkan oleh para ulama hikmah kenapa kita minta ampunan ketika sebuah hajat. Yang pertama, karena kita masuk ke tempat yang kotor. Ya, kita tahu bahwasanya tempat yang kotor adalah markasnya syaitan, jin, dan kawan-kawannya. Dan kita masuk ke tempat buang hajat yang di situ kita membuang kotoran. Maka ketika kita sudah selesai ya, dan sudah bersih dari kotoran yang ada dalam badan, maka kita memohon ampunan kepada Allah dari kalau ada sesuatu yang masih tersisa, atau ada sesuatu yang kita belum kerjakan secara sempurna, maka kita mohon ampunan. Taib, dan disebutkan bahwasanya tidak ada dalil yang lain yang sahih terkait bacaan keluar dari kamar mandi selain ghufranak. Selain ghufranak. Karena sering kita dapati ada juga bacaan yang lain ya, seperti misalnya alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza ya. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza. Ya, dan ini tidak sahih ya. Bacaan yang sahih selesai buang hajat keluar dari kamar mandi adalah ghufranak. Baik, ini adab yang kedua. Ketiga, sunnah yang ketiga, mendahulukan kaki kiri saat masuk dan kaki kanan saat keluar. Ya, tentu kita sudah sama-sama tahu bahwasanya kenapa mendahulukan kaki kiri disunnahkan ketika buang hajat, karena kita masuk ke tempat yang kotor. Kenapa kaki kanan yang didahulukan ketika keluar? Karena kita sudah keluar dari tempat yang kotor. Ya. Maka ini kebalikan dari masuk masjid ya. Kalau masuk masjid kanan dahulu karena kita mau masuk ke rumah Allah yang tempat mulia, ya kaki kiri keluar ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya yang kanan itu digunakan untuk al-asya al-mustatabah ya, yang kanan itu didahulukan untuk sesuatu yang baik ya. Baik, berikutnya sunnah yang keempat berarti, dan hendaknya tidak membuka aurat sehingga dekat dengan lantai sebelum duduk. Hendaknya tidak membuka aurat sampai dia sudah dekat dengan lantai sebelum duduk. Dan ini ada perintahnya ya dari Nabi SAW, nanti kita lihat dalilnya. Artinya jangan sampai ketika kita mau buang hajat, belum sampai di tempat kita sudah buka pakaian, membuka aurat. Sunnahnya adalah aurat kita buka kalau sudah siap sedia, kita sudah di tempatnya, baru kita buka sesuatu yang menampakkan aurat. Baik. Dan ini dilakukan kalau misalnya disebutkan oleh ulama, ini kalau dilakukan di al-fadha ya, kalau kita buang hajatnya di tempat yang tanah lapang tadi. Tapi kalau di ruangan tertutup, maka di sini ulama mengatakan itu al-amru wasi, artinya perkaranya luas. Ya, karena namanya kita di ruangan tertutup, maka boleh saja kita buka aurat ya sebelum buang hajat, itu boleh. Baik, berikutnya di antara sunnah juga, ya ini yang keempat berarti, ya bila buang hajat dilakukan di tempat terbuka, maka dianjurkan untuk menjauh dan menutupi diri sehingga tidak dilihat. Ini sunnah ya. Idza kana fil fadha yustahabbu lahu al-ib'ad wal istitar hatta la yura. Sebagian ulama mengatakan ini wajib. Artinya jangan sampai ketika buang hajat di tempat terbuka, ini kita terlihat oleh orang lain. Tapi sunnahnya adalah kita menjauh ya, dan menutupi diri. Dan ini ada perintahnya dari Nabi SAW ya, dalam hadis yang dipersisihkan ya statusnya, tapi bisa kita jadikan rujukan bahwasanya jangan sampai ketika buang hajat kita
menampakkan diri ya di hadapan orang-orang ya. Dia menampakkan diri di hadapan orang-orang ya, ini dilarang sebenarnya. Ya di antara dalilnya ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ya, "Idza taghawwata ar-rajulani," hadis Musnad Imam Ahmad. Nabi SAW bersabda, "Idza taghawwata ar-rajulani," ya ketika ada dua orang lagi saling buang hajat, "falyatawara kullu wahidin minhuma," maka hendaklah saling menjaga keduanya dari pandangan yang lain. Wala yatahaddatsa, dan jangan sampai berbicara, fa innallaha yamqutu an dzalik, Allah sangat murka dengan hal tersebut. Apa yang menjadi concern kita di sini? Artinya ketika kita buang hajat di tempat yang tertutup, apalagi terbuka, maka jangan sampai kita terlihat oleh orang lain. Maka ini diantara hal yang perlu kita perhatikan, apalagi di toilet-toilet zaman sekarang, itu ada, semua kita, terutama toilet laki-laki ya, itu ada yang dipersiapkan toilet yang terbuka, yang praktis sambil berdiri, yang ditempel di dinding-dinding itu ya. Bahkan itu tidak hanya di fasilitas umum, bahkan di masjid-masjid pun ada disediakan yang hal tersebut. Maka Allah alam, yang kita tahu ini sebisa mungkin dihindari ya. Artinya selagi kita masih bisa di ruang tertutup, maka kita usahakan di ruang tertutup. Yang pertama itu kita terkena dengan hadis tadi. Nabi SAW mengatakan jangan ya falyatawara kullu wahidin minhuma. Dan ini dilakukan juga oleh Nabi SAW. Dalam banyak riwayat Nabi SAW kalau buang hajat beliau menjauh dari pandangan orang lain. Ya, maka ini kebalikan sama zaman sekarang, itu disediakan tempat bersebelahan, bahkan sangat dekat, bisa saling melihat. Ini satu hal yang perlu dihindari. Dan ini menjaga warok juga ya, menjaga wibawa juga. Artinya kalau kita tidak dalam kondisi darurat ya, maka usahakan di tempat yang tertutup. Ya, dan ini kita dapati di beberapa masyayikh kita itu sangat keras dalam hal ini ya. Artinya jangan sampai kalian buang air di situ katanya. Ya, ini juga menjadi perhatian bagi kita. Baik. Dalil-dalil yang mendasari ya 4 sunnah tadi, ini dalilnya, ini bisa kita baca ya. Dalil yang pertama, kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Wa kana Rasulullah SAW la ya'ti al-baraz hatta yataghayyaba fala yura. Ini dalil bahwasanya ini tidak terlihat. Kami keluar dalam sebuah safar bersama Rasulullah SAW dan beliau tidak datang ke tanah padang pembuangan untuk buang hajat, sehingga beliau menghilang bersembunyi sampai tidak terlihat sedikit pun. Nah, ini sunnahnya. Jadi kita buang hajat itu memang di ruangan tertutup, atau kalau di tanah lapang memang di tempat yang tidak terlihat sama sekali. Ya, maka ini perlu diperhatikan. Dalil berikutnya hadis Ali, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Sitru ma bainal jinni wa urati bani Adam idza dakhala al-khala an yaqula bismillah." Dan ini hadis ini sebagian mengatakan sahih dan sebagian mengatakan dhaif. Dan yang lebih sahih Allah alam ini statusnya dhaif ya. Penutup atau sitrun, yaitu sitar ya, sesuatu yang menjaga atau hijab antara kita dengan jin, dengan aurat manusia, bila dia masuk WC adalah dengan ucapan bismillah. Ya, maka dari sini diambil bahwasanya disunahkan ketika masuk toilet baca bismillah. Lalu kita baca doa, dan ini doa ini dari hadis Anas ya, dan ini sahih ya. Nabi SAW, Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, "Kana Nabi SAW idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith." Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Maka doa ini kita gabungkan bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dalil yang berikutnya hadis Aisyah, ini dalil doa keluar ya. Aisyah berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala qala ghufranak." Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia keluar dari kamar mandi, beliau mengatakan ghufranak. Dan ini hadis yang sahih ya, diriwayatkan oleh Abu Daud ya, dan statusnya hasan gharib. Dan dalil yang terakhir hadis Ibnu Umar, nih yang dalil untuk membuka aurat itu kalau sudah dekat dengan tempat toilet atau sudah siap untuk buang hajat. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza arada hajatan la yarfa' thawbahu hatta yadnuwa minal ard. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau ingin buang hajat, beliau tidak mengangkat pakaiannya sampai beliau sudah dekat dengan tanah ya. Sampai dekat dengan tanah. Baik, inilah hal yang berkaitan dengan hal-hal yang disunnahkan ketika buang hajat. Baik, kita ambil satu lagi pembahasan hal-hal yang diharamkan. Kalau tadi disunnahkan,
Sekarang ada hal yang diharamkan ketika hendak buang hajat. Di sini kalau kita hitung ada sekitar 5 atau 6 hal yang diharamkan ya. Yang pertama, haram ya buang hajat di air yang menggenang ya. Ya. Jadi tidak boleh fil ma'ir raqid ya. Dan ini hadis dari Nabi SAW dari Jabir annahu naha 'anil bauli fil ma'ir raqid. Tidak boleh seorang buang air di air yang menggenang. Ya, air yang menggenang tentu diperhatikan di sini adalah air yang sifatnya tidak luas dan banyak ya. Kalau dia banyak seperti misalnya danau yang luas misalnya, tentu ini tidak masalah. Tapi kalau kolam kecil, nah ini dilarang ya. Apalagi kalau lebih kecil dari itu. Ya, maka diperhatikan di sini misalnya ketika orang berenang di kolam renang ya, maka haram untuk buang air ya. Hati-hati ya. Jangan sampai kita menyebabkan adza atau menyebabkan penyakit untuk orang lain. Ya, dan ini tidak ada larangan khusus dari Nabi SAW karena airnya menggenang ya. Keharaman yang kedua, tidak boleh memegang kemaluan ya. La yumsiku dzakarahu biyamini, tidak boleh memegang kemaluan dengan tangan kanan. Saat buang hajat atau saat kencing, buang air kecil dan tidak boleh pula istinja dengannya dengan tangan kanan ya. Ini juga dilarang dan ini larangannya sangat kuat. Tidak boleh seseorang ketika buang hajat memegang dengan tangan kanan. Kalaupun memang harus memegang dengan tangan kiri. Dan tidak boleh istinja dengan tangan kanan, tapi dengan tangan kiri. Nabi SAW mengatakan, "Idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu biyamini wa la yastanji biyamini." Jika seorang buang air kecil, maka janganlah memegang kemaluannya dengan tangan kanannya dan jangan istinja dengan tangan kanannya ya. Maka ini wajib diperhatikan ya. Tidak boleh dengan tangan kanan, baik memegang ketika buang hajat ya, atau istinja dengan tangan kanan ya. Ya ini dilarang. Maka kalau ada orang misalnya mengatakan sudah terbiasa ya. Karena ada sebagian orang mengatakan ketika kita nasihati, mereka mengatakan ini sudah terbiasa, tidak bisa diubah. Maka jawabannya dia bisa diubah dan bisa dilatih ya. Sebenarnya misalnya ketika seorang terbiasa menulis dengan tangan kiri, nah ini usahakan dilatih dengan tangan kanan ya. Karena menulis itu adalah ibadah, maka usahakan dengan tangan kanan. Kalau ada yang mengatakan saya tidak bisa dengan tangan kanan, maka dilatih. Termasuk juga makan ya. Ya, karena ada memang sebagian orang yang memang dia tangan kirinya lebih cepat, lebih kuat ya, daripada tangan kanan. Tapi dilatih bisa. Dan ini disebutkan dalam sebuah riwayat tentang Nabi SAW sangat marah ketika melihat ada orang yang makan dengan tangan kirinya, ya. Dan Nabi SAW mengatakan Allah haramkan untuk kamu selamanya. Ya, maka ini wajib diperhatikan. Kecuali kalau memang dia tidak memungkinkan lagi dengan tangan kanan ya, afwan dengan tangan kiri. Misalnya memang tangannya tidak ada putus misalnya atau tidak berfungsi, ya maka tentu ini ma'dzurun, dia kena uzur ya. Baik, larangan berikutnya, keharaman berikutnya, haram buang air besar dan kecil di jalan ya, di jalan umum. Yang kedua di tempat berteduh, di taman umum, di bawah pohon yang berbuah atau di saluran-saluran air. Dan ini semuanya disebutkan dalam hadis-hadis yang bermacam-macam. Yang kesimpulannya adalah dilarang kita buang air, buang hajat baik buang air besar, buang air kecil ya di tempat yang bisa mengganggu orang lain atau menyebabkan orang lain mencela, mengumpat, melaknat kita. Nabi SAW bersabda, "Ittaqul mala'in ats-tsalath." Jadi hati-hatilah kalian dengan tempat pemicu laknat orang lain di yang 3 tempat. Pertama, al-baraz fil mawarid, buang hajat di saluran-saluran air. Ya, wa qari'atut thariq, dan di jalan yang umum, jalan luas. Wazil, dan tempat berteduh. Ya, tempat berteduh misalnya di pohon yang orang berteduh di bawahnya, atau di halte bus sekarang misalnya, atau di bangunan-bangunan yang di situ orang berteduh ketika hujan atau ketika panas, maka ini tidak boleh ya buang hajat di situ. Juga ada hadis dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Taqulla inaini." Takutlah kalian kepada dua hal yang mendatangkan laknat orang lain, mengumpat orang lain karenanya. Wa mal la'inani ya Rasulullah. Apa itu la'inani? Dua hal yang melaknat itu ya Rasul. Kata Nabi SAW, alladhi yatakhalla fi tariqin nas. Itu orang yang buang hajat di jalannya manusia, au fi zillihim, atau tempat mereka berteduh. Ini dilarang. Baik. Berikutnya, yang dilarang juga haram membaca Al-Quran saat buang hajat. Ya, ini keharaman ini mutlak. Haram baca Al-Quran, termasuk di sini al-azkar. Ini tidak boleh kita baca Al-Quran atau zikir-zikir yang di situ ada asma'ullah, asma'ul husna,
maka tidak boleh ketika buang hajat. Ya, dan ini dalilnya sangat banyak ya, terutama ketika Allah SWT banyak menyatakan dalam Al-Quran tentang kemuliaan Al-Quran. Innahu laqur'anun azim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah Quran yang mulia ya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, Qur'anun Majid. Ya, dia adalah Quran yang agung. Innahu lakitabun aziz, zikrun mubarak. Maka tidak boleh seorang muhajat lalu dia baca Al-Quran atau baca zikir. Karena berikutnya tidak boleh juga istijmar dengan kotoran hewan, tidak boleh. Tadi kita sudah sebutkan dengan sesuatu yang najis atau dengan tulang atau dengan makanan yang muhtaram yang berharga. Berdasarkan hadis Jabir, Nabi SAW mengatakan, Jabir mengatakan, nahan Nabi an yatamassah bi azmin atau bi ba'rin. Nabi melarang istijmar dengan tulang atau dengan kotoran hewan. Jadi kita sudah sebutkan dengan tulang karena dia muhtaram, itu makanan saudara kalian dari jin, kata Nabi. Dan ba'rin itu adalah kotoran hewan karena dia najis. Baik, berikutnya haram buang hajat di kuburan kaum muslimin. Ya, tidak boleh seorang buang hajat di tanah pekuburan ya. Dan ini dalilnya hadis Nabi SAW mengatakan, ya la an amshi ala jamratin aw sayfin aw akhsifa na'li birijli ahabbu ilayya min an amshi ala qabri muslimin wa ma ubali awastal quburi qadaitu hajati awastas. Artinya kata Nabi SAW, ya aku berjalan di bara api atau di atas pedang atau aku menambal sandalku dengan kakiku lebih aku suka daripada aku berjalan di atas kuburan. Nah, ini larangan berjalan di atas kuburan ya. Dan aku tidak peduli apakah di tengah kubur aku buang hajat atau di tengah pasar. Artinya semua sama buruknya. Maka di sini Nabi SAW mengumpamakan orang yang buang hajat di kuburan seperti orang yang buang hajat di tengah pasar. Artinya sama-sama buruk. Maka ini hal-hal yang diharamkan, dilarang ketika buang hajat. Baik, sisa satu bab lagi yaitu hal yang dimakruhkan. Insya Allah kita di pertemuan berikutnya. Ya, waktu sudah pas jam 5.00. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Kita cuma di sini, kita serahkan ke moderator, tafadhol, Ustaz Faal ya. Nah, Ustaz, barakallahu fiik Ustaz. Terima kasih atas penjelasannya. Eh, Sebelumnya kita buka sesi tanya jawab Ustaz. Bagi Baik, Ustaz. teman-teman, bagi ikhwah yang mau bertanya, silakan. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz 4 bab ya. Yang pertama istinja dari istijmar, yang kedua menghadap dan membelakangi kiblat saat buang hajat, bab yang ketiga apa yang disunahkan ketika masuk WC, dan bab keempat apa yang diharamkan oleh orang yang hendak berbuang hajat. Silakan ikhwah. Ya, Imam. Setelah Imam nanti Gunadi. Silakan Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Kan tadi agak telat masuknya Ustadz. Saya takut juga udah dijelaskan. Kalau misalkan nih Ustadz di musola atau masjid yang ada WC-nya atau toiletnya itu ada ketentuan khususnya nggak sih Ustadz? Misalkan nggak boleh bagaimana atau harus bagaimana gitu. Soalnya kan kita banyak lihat ada misalkan nih yang pernah saya temuin di suatu musola umum gitu di pinggir jalan, tempat sholat imamnya itu dibaliknya justru WC gitu, Ustaz. Walaupun terpisah tembok gitu, tapi ternyata WC gitu, atau di sebelahnya atau gimana. Itu ada ketentuan khusus nggak sih Ustaz sebenarnya? Cuma mau nanya itu aja. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fikum Ustaz. Baik, pertanyaan lebih ke ketentuan membuat toilet mungkin ya. Artinya kita buat toilet ada ketentuan enggak gitu ya. Baik, tentu yang pertama yang harus diperhatikan adalah masalah menghadap kiblat tadi. Maka diusahakan ketika kita misalnya jadi pengurus masjid, musala, kalau kita ketika mau buat WC itu usahakan memang arahnya itu tidak membuat seseorang menghadap atau membelakangi kiblat. Ini diusahakan sebisa mungkin. Kalau mau tidak bisa lagi ya, maka berarti suatu hal yang memang sudah tidak mungkin lagi diusahakan misalnya, ya tidak masalah ya, karena memang pendapat yang lebih kuat kalau di tempat tertutup tidak dilarang. Tapi ini tentu kehati-hatian. Nah, masalah apakah berpengaruh WC-nya misalnya di samping masjid atau bahkan di depan imam ya. Maka ini tidak masalah ya, karena sudah di luar masjid dia. Ya, sudah ada pembatas dinding antara toiletnya
kamar mandinya dengan masjid. Ya, ini yang tidak masalah. Yang jadi masalah itu kalau memang dia tidak ada pembatasan. Jadi dia sudah berada di luar lingkungan. Maka ini tidak masalah, Allahu alam. Dan ini banyak kita dapati di beberapa masjid memang seperti itu. Ya karena memang pertama tempatnya memang seperti itu yang tersedia. Ya tidak memungkinkan di tempat yang lain. Tapi kalau bisa memungkinkan tentu lebih baik ya di belakang ya. Artinya dia dari arah belakang atau dari arah samping kiri kanan itu lebih baik. Atau di bawah ya. Ya kalau kita di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu di bawah ya. Toiletnya di bawah, di dua ruangan di bawah tanah ya. Ada yang dua, ada yang tiga ya. Seperti itu. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Baik. Nah, syukur Ustaz atas penjelasannya. Cukup ya, Imam. Baik, karena lanjutkan ke Gunadi. Silakanlah Gunadi. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, Oh, iya. Barakallahu fikum. kalau kita sedang buang hajat, awalnya di toilet tersebut ada airnya gitu kan, untuk istinja. Tapi pada saat selesai, ternyata keran airnya tidak keluar air gitu Ustaz. Dan tidak Nah, ada tidak ada batu atau tisu dan lain segala macam gitu. Itu bagaimana baiknya? nah, ini Barakallahu pengalaman fikum. pribadi kayaknya. Nah, barakallahu fikum. Baik, misalnya ketika kita buang hajat, kita dapati tidak ada air ya, dan kita sudah selesai nih ya. Nah, ini kondisi yang memang darurat berarti ya. Ya, maka nasihat pertama ya, ketika kita mau buang hajat, pastikan dulu ya. Nah, ini nasihat pertama, pastikan dulu. Misalnya kalau kita mau masuk toilet misalnya, ya pastikan hidupin air dulu. Ngalir nggak airnya? Nah, ini untuk kehati-hatian. Yang kedua misalnya, kalau ada penampung kita tampung dulu. Ya, kalau ada embernya misalnya. Dan biasanya kalau di toilet biasanya ada embernya ya. Jadi kita pastikan ada air dulu di ember yang cukup bagi kita untuk istinja. Tapi kondisi seperti tadi kita udah misalnya tidak sempat untuk yang persiapan tadi, kita udah buang aja, udah selesai. Maka bagaimana solusinya? Solusinya wajib kita membersihkan semampu kita. Ya, kata Allah SWT, taqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Bagaimana semampu kita? Kalau misalnya kita dapati sesuatu yang bisa kita pakai untuk istijmar, maka itu kita pakai. Misalnya ada tisu atau ada apa lagi kalau di kamar mandi apa kemungkinannya ada? Tidak ada misalnya. Tapi ada sesuatu yang melekat di badan kita, bisa kita gunakan. Dan kalau kita pakai itu, misalnya kita tetap tidak menyingkap aurat kalau sholat. Maka kita pakai. Misalnya kalau kita, ya maaf, misalnya celana dalam misalnya. Nah, dan ini boleh, istijmar dengan kain boleh. Karena syarat istijmar adalah sesuatu yang bisa membersihkan. Dan kain itu bisa membersihkan. Atau misalnya baju kaos kita, misalnya kita ada jaket atau ada baju. Ya baju kaos yang ada ya, kita pakai itu. Artinya tidak boleh kita biarkan begitu saja, lalu kita sholat, tidak boleh. Karena berarti sholat kita dengan sesuatu yang najis. Ya, berarti kita usahakan dengan sesuatu yang bisa kita gunakan untuk istijmar. Ya. Apapun yang bisa kita pergunakan, ya maka kita usahakan. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Barakallahu Ustaz. Nah, baik. Maaf. Syukur Ustaz. Selanjutnya Wahyudi. Tafadhol, Ustaz. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. bertanya nih, kalau untuk buang hajat mungkin pada anak-anak gitu ya Ustaz ya, anak bayi, ya mungkin kan suka ngompol di kasur. Nah, kalau misalkan dengan mazhab Syafi'i ini, anak pernah dengar mungkin agak cukup apa namanya sulit ya, maksudnya kasurnya itu mungkin harus disiram dengan air dan lain sebagainya. Nah, itu kita apakah mengambil dengan ketentuan seperti itu atau pakai mazhab yang lain, Ustaz? Maksudnya kayak mungkin dari mazhab yang lain seperti Hanafi dan lain sebagainya. Oh, baik. Itu pertanyaan saya ya. Ini berkaitan dengan izalatun najasah. Nanti ada babnya. Bab kita nanti sampai di situ insyaallah bab izalatun najasah, cara membersihkan sesuatu yang terkena najis. Ya, tapi kita jawab sekarang masalah misalnya buang najis yang melekat di karpet, di kasur ya. Maka memang ada perbedaan ulama
masalah cara menghilangkan najis. Ya, dan kalau kita lihat secara kasat mata, pendapat Syafi'i itu memang lebih ketat ya dalam masalah buang najis. Ada syarat-syaratnya ya. Tapi Allah alam, pendapat yang lebih kuat adalah najis itu bisa kita hilangkan dengan sesuatu yang bisa menghilangkan zatnya dan asarnya. Artinya kalau zatnya hilang, asarnya sudah hilang, maka sudah bisa. Misalnya kalau kita misalnya dapati di kasur ada najis, kotoran, atau bekas kencingnya anak misalnya, udah kita bersihkan dengan ambil air yang basah, misalnya kita usapkan, ya, lalu kita kita yakin dia asarnya hilang, ya, maka itu sudah cukup insya Allah. Sudah cukup insya Allah. Ya memang dengan itu lebih utama ya. Ya, dengan air dulu, ya, karena air itu sifatnya menghilangkan, kita berikan air, lalu kita bersihkan air tadi, ya, lalu kita siram lagi yang kedua untuk memastikan asarnya hilang, itu sudah mencukupi. Seperti itu saja. Jadi dengan air. Dan ini berdasarkan hadis Nabi SAW tentang seorang yang Arab Baduy yang buang air, buang hajat di masjid, maka Nabi menyuruh untuk mengambilkan segayung air. Ya. Jadi memang air itulah yang bisa menghilangkan najis yang lebih utama. Seperti itu. Jadi dengan usahakan dengan media air ya. Baru habis itu misalnya kita keringkan dengan sesuatu yang bisa kita keringkan. Dengan dijemur misalnya, atau dengan AC yang kita hidupkan, dengan kipas. Ya itu cukup insya Allah. Allah alam barakallahu fiik. Nah. Sekarang Waidi saya terjawab. Nama Ustaz, apakah ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak, izin Ustaz, apakah bisa Ana? Ada di chatting masuk Ustaz, di obrolan. Dari Umi, ya, Assalamualaikum. Izin bertanya, bagaimana keadaan hati kita ketika di dalam toilet? Syukron. Nah, ya, ini pertanyaan bagus ya. Artinya kita di toilet, bagaimana kondisi hati? Ya, maksudnya gini mungkin, apakah boleh hati berzikir ya, hati mengingat Al-Quran ya. Maka tentu ketika toilet kita dilarang untuk mengingat sesuatu yang berkaitan dengan zikir, dengan Al-Quran, tidak boleh. Karena itu tempat yang kotor. Maka bagaimana posisi hati? Ya kosongkan dari hal tadi. Ya usahakan kita tidak mengingat Al-Quran atau mengingat zikir-zikir. Tidak boleh ya. Ya, apalagi kalau sampai membaca, mengucapkan tidak boleh. Dan nanti ada bab makruhan, nanti kita masuk. Di antara yang dimakruh adalah berbicara di kamar mandi, itu makruh. Tapi kalau mengaji itu sudah haram. Nah, bagaimana kondisi hati? Maka yaitu tadi, hindari dari mengingat sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran, dengan azkar, ya. Maka itu tidak boleh. Lalu bagaimana? Ya berarti selain itu. Nah, di sini juga berkaitan dengan hal yang makruh, nanti dilarang tulul mukfi fil hammam, ya. Jangan berlama-lama di toilet. Nah, ini adalah makruh hukumnya. Ya, kalau tidak sampai haram dia makruh. Ya, dan ini banyak kita dapati orang yang berlama-lama di toilet. Ya, alasannya karena di toilet banyak inspirasi gitu. Di toilet itu bukan inspirasi, banyak jinnya yang banyak ya. Artinya ini ya wajib diperhatikan. Ya, kalau kita sudah selesai buang hajat, itu tidak lama. Berapa lama cuma buang hajat? Udah selesai buang hajat kita selesai. Sehingga hati kita tidak syugul dengan hal-hal yang melalaikan. Ya, dan kedua kita tidak terkena larangan berzikir dan Al-Quran dan yang lainnya. Dan yang ketiga karena kita berada di tempat yang kotor. Ya, seperti itu. Allahu a'lam. Barakallahu fikum. Fadal Ustaz. Oh, nah Ustaz. Nggak ada japri masuk lagi Ustaz ya. Nah, Ustaz. Ada. Nah, Ustaz, mungkin sebagai pertanyaan penutup Ustaz. Tadi kan dijelaskan di bab bab 3 atau bab 4 ya, terkait orang yang masuk WC dan yang hendak buang hajat. Nah, bagaimana Ustaz jika kayak anak dulu sering sekali di lapangan, Ustaz, di lapangan tuh maksudnya kayak di hutan lah ya, itu buang hajat, Ustaz, kan kalau nggak mungkin cari WC karena emang nggak ada, kemudian adanya di semak-semak, itu harus baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is juga, kan bukan WC itu Ustaz, atau bagaimana Ustaz? Kemudian kalau mau pakai batu kan batunya kotor Ustaz, kadang batu kapur lah atau apa gitu, pakai daun-daun berlapis-lapis mungkin cukup ya Ustaz ya. Iya. Nah, baik. Misalnya kita di jalan di luar, kita memang tidak mau buang hajat dan tidak bisa lagi misalnya di tempat yang disediakan, maka itu boleh bil fadha ya. Maka apakah ada doa? Nah, ulama di sini menyebutkan doa ini umum dibaca.
Bahkan kalau kita lihat hadisnya itu memang Nabi SAW ketika baca doa ini adalah beliau fil khola. Itu beliau berada di mau buang hajat di al khola, yaitu di tempat yang di tanah lapang ya, yang di tanah lapang. Ya, maka dari sini kita dapat kesimpulan bahwa si doa ini dibaca umum. Ya. Nah, kapan kalau di kamar mandi kan jelas ya bacanya ketika kita mau masuk pintunya. Kalau di tanah lapang maka sebagian menyebutkan dibaca ini ketika kita sudah mau duduk, mau buang hajat kita baca doa ini. Jadi ketika udah mau duduk, kita udah dapat tempat nih. Nah, ini tempat ini nih. Kita di sini baru kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Minal khubuthi wal khabath. Ya. Kapan dibaca gufronak? Ketika kita udah selesai dan kita mau melangkah keluar dari tempat kita berdiri tadi atau tempat duduk tadi baru dibaca gufron. Nah, di sini ulama disebut berarti bacanya di ketika itu. Baik. Nah, masalah apakah di situ kita batu, maka batunya tidak bagus misalnya, maka wajib dipersiapkan. Wajib dipersiapkan dulu. Jadi kita cari dulu. Jangan sampai kita udah buang hajat baru kita mencari. Ini enggak. Berarti enggak persiap kita. Dan ini sebagaimana hadis-hadis tentang istijmar, itu Nabi SAW memang mempersiapkan atau menyuruh orang mempersiapkan. Jadi hadis-hadis tentang istijmar itu semua menyebutkan ya dari perawinya kami membawakan Nabi 2 batu. Kami membawakan Nabi 3 batu. Seperti tadi juga kami membawakan Nabi sebejana air. Jadi memang dipersiapkan. Nah, seperti itu. Jadi kalau memang kita mau istijmar ya di tempat terbuka, kita cari dulu sesuatu yang bisa kita gunakan. Ya, batu. Kalau memang tidak ada batu ya, selain batu, apa yang bisa kita gunakan? Tisu misalnya. Kalau kita tidak punya bisa dicari, diminta, dibeli. Atau dengan daun yang memungkinkan bisa untuk membersihkan. Seperti itu saja. Jadi dipersiapkan. Nah, Allah alam barakallahu fikum. Nah, Ustadz Barakallahu Fik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Sampai di sini. Alhamdulillah, Alhamdulillah Allah berikan kemudahan bagi kita menjalankan kajian ini dengan baik, dan kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dari seluruh peserta yang hadir dan yang telah berinteraksi, serta kami ucapkan jazakallahu khairan Ustadzuna Rihanto Syamsuddin LC. Semoga ilmu yang disampaikan menambah dan menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita, serta mengangkat kejahilan dari diri kita semua. Karena Fa'ala Busaf izin undur diri, insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan yang ke-5, insya Allah di pekan ke-2 ya, hari Ahad bulan Oktober 2024. Nah, mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.